Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Fiqhus Shiyam karangan Syekh Hasan Hitu rahimahullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala al-musannifu radhiyallahu taala anhu wa hafidhahu. Thaniyan nihayatus siyam. Bagian kedua itu waktu berakhirnya puasa. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang bidayatus siyam, awal puasa, kemudian sekarang akhir puasa. Wa amma nihayatus siyami fa innaha takunu bi ghurubis syamsi bi ijma'il muslimin. Adapun waktu berakhirnya puasa adalah saat matahari terbenam, ya, berdasarkan kesepakatan umat Islam. Jadi di sini tidak ada ikhtilaf para ulama, ya, tentang akhir dari puasa itu sendiri. Lima rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Dawud juga, Imam Tirmidzi dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu bin Khattab. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabatis syamsu faqad aftara as-shaimu." Apabila malam itu datang dari arah sini, siang pergi dari arah sana, dan matahari telah terbenam, maka telah tiba waktu berbuka puasa bagi yang berpuasa. Nah, jadi dari hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya akhir dari puasa adalah ketika matahari sudah mulai terbenam. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Abi Aufa, dan karena juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abi Aufa, apa kata beliau pada Ibnu Abi Aufa, idza ra'aital laila aqbala min hahuna faqad aftara as-shaimu. Apabila engkau melihat malam datang dari arah sini, maka telah berbukalah orang yang berbuka puasa. Maka berbukalah orang yang berpuasa. Di mana hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi hadis-hadis yang tadi disebutkan ini menunjukkan bahwasanya akhir dari puasa adalah ketika matahari sudah mulai terbenam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. قال الإمام النووي قال أصحابنا ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار. Imam Nawawi berkata, qala ashabuna, ulama mazhab kami, mazhab Imam Syafi'i, mengatakan wayajibu imsaku juz'in minal lail ba'dal ghurubi liyatahaqqaqa bihi istikmalun nahar. Wajib menahan diri dari berbuka sejenak setelah matahari terbenam agar dipastikan telah sempurna siang harinya. Jadi bukan langsung berbuka puasa ketika sudah mulai terbenam, itu jangan langsung berbuka puasa. Tunggu sebentar agar dipastikan bahwasanya matahari itu betul-betul sudah terbenam. Wa muraduhu bi imsaki juz'il laili ay yatarayyatha fatratan wajizatan yata'akkadu fiha min tamami ghurubi syamsi wa zawalin nahari wa iqbalil laili. Jadi maksud dari imsaku juz'il lail, maksud dari menahan diri sejenak di malam hari tersebut adalah menunggu sebentar untuk memastikan bahwa matahari benar-benar telah terbenam. Siang hari telah berlalu dan malam sudah mulai tiba, gitu. Jadi jangan langsung berbuka puasa begitu matahari sudah mulai terbenam, jangan dulu, tahan dulu agar betul-betul matahari sudah diyakini terbenam semuanya.
Wa hadza ma'anahu ashabuna aidan bil ihtiyati bil akli akhiran nahari. Inilah yang juga dimaksud oleh ulama mazhab kami, mazhab Imam Syafi'i, dengan sikap kehati-hatian dalam berbuka di akhir siang. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-ijtihadu fil iftar nihayatan nahar. Bersungguh-sungguh dalam menentukan waktu berbuka di akhir siang. Jadi jangan langsung berbuka puasa begitu saja tanpa harus bersungguh-sungguh menentukan waktu. Apakah betul-betul waktu puasa sudah tiba atau tidak? Ya, jadi harus ada tabayyun di sini. Harus betul-betul dicek terlebih dahulu apakah matahari sudah terbenam atau belum gitu. Ini yang dimaksud dengan ijtihad. Qala al-musannifu inna hadha alladhi dzakarnahu min al-iftar bi ghurubi syamsi wa iqbal al-laili. Apa yang telah kami sebutkan tadi tentang berbuka puasa saat matahari terbenam dan malam itu tiba, itu semua idza kanatis sama'u mushiyatan. Berlaku jika langit itu cerah. Au kana al-insanu ya'tamidu 'ala sa'ati kama huwa haluna al-yawm. Atau seseorang itu mengandalkan jam sebagaimana keadaan kita hari ini. Kalau sudah tiba, sudah waktu jam 6 lewat berapa gitu, maka sudah tiba waktu puasa misalkan. Jadi memang harus ada ijtihad ya. Harus ada pengetahuan terlebih dahulu bahwasanya matahari sudah mulai terbenam gitu. Wa amma idza kana biduni sa'atin masalan wa kanatis sama'u mutbiqatan bil ghuyum. Namun jika seseorang itu tidak memiliki jam misalnya dan langit itu tertutup oleh awan tebal sehingga tidak bisa memastikan sekarang apakah sudah matahari terbenam atau masih belum gitu. Jadi dia tidak bisa menentukan, fala yastati'u ay yara ghuruba syamsi. Maka ia tidak dapat melihat matahari itu terbenam. Wa kama annahu adima ayyata wasilatin ukhra litayaqquni min ghurubiha. Maka ia juga tidak memiliki cara lain untuk memastikan terbenamnya matahari. Lalu bagaimana kalau misalkan kondisi seperti ini terjadi? Fa innahu, kata beliau, fa innahu fi hadhihi al-halati yajtahidu wa ya'malu bima ghalaba ala dhannihi. Fa in ghalaba ala dhannihi anna asy-syamsa qad ghabat aftarah. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak bisa melihat matahari terbenam, dia juga tidak punya jam tangan misalkan. Jadi dia sulit untuk memastikan apakah matahari sudah mulai terbenam, maghrib sudah datang, tidak bisa memastikan. Maka ia, kata beliau, yajtahid, ia harus berijtihad, wa ya'mal bima ghalaba ala dhannihi, dan bertindak berdasarkan dugaan yang paling kuat. Fa in ghalaba ala dhannihi anna asy-syamsa qad ghabat aftara. Jika ia meyakini dengan kuat bahwasanya matahari telah terbenam, maka ia boleh berbuka. Jadi kesimpulannya, orang itu tidak boleh berbuka puasa kecuali sudah memastikan bahwasanya matahari itu sudah mulai terbenam atau sudah terbenam gitu. Kalau misalkan tidak mempunyai alat untuk mengetahui itu, seperti yang diceritakan tadi, matahari itu tertutup dengan awan yang tebal sehingga tidak bisa menyaksikan terbenamnya matahari, atau dia tidak bisa, atau dia tidak punya jam yang bisa diandalkan dalam menentukan waktu itu, maka dengan cara ijtihad. Nah, bagaimana cara ijtihad itu? Nah, di sini beliau akan memaparkan beberapa cara ijtihad dalam menentukan bahwasanya matahari sudah mulai terbenam yang akhirnya dia akan buka puasa. Tsumma qala al-musannifu wa yakunu al-ijtihadu biwasail. Minha, ijtihad dalam menentukan waktu berbuka dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Minha diantaranya adalah yang pertama ini, ayyakuna lahu wirdun i'tadahu. Ini beliau hanya memberikan contoh ya. Ayyakuna lahu wirdun i'tadahu, seorang memiliki wirid yang biasa ia lakukan, misalkan ya, ka'an kana yaqra'u baina salatayil 'ashri wal maghribi khamsata ajza'in minal qur'ani mathalan.
Ya, ia biasanya membaca 5 juz Al-Quran antara sholat asar dan maghrib. Ini kebiasaan, rutinitas beliau seperti itu. Misalkan dia baca Quran 5 juz antara sholat asar dan sholat maghrib. Ini kitab Fiqhus Shiyam ya, Fiqhus Shiyam li Syekh Hasan itu. Dia membiasakan membaca 5 juz Al-Quran antara sholat maghrib dan asar. فإنه في هذه الحالة أي بعد قراءة ورده من القرآن على المعتاد يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت. Maka setelah menyelesaikan bacaan wiridnya seperti biasanya, setelah ia membaca 5 juz Al-Quran, dibaca sesuai dengan seperti biasanya, maka ia dapat memperkirakan sekarang bahwa matahari ini telah terbenam dan waktu berbuka telah tiba. Sehingga wa anna waqtal iftari qad hana fayuftir. Maka dengan itu ia boleh berbuka. Kenapa? Karena dia sudah mengandalkan kebiasaannya. Kebiasaannya kalau saya itu habis asar baca Quran 5 juz, maka setelah saya membaca 5 juz Al-Quran ini pasti sudah tiba waktu maghrib. Kebiasaannya memang seperti itu. Maka dengan itu, dengan dia telah membaca 5 juz Al-Quran, maka boleh berbuka puasa. Karena dugaan kuatnya seperti itu. Ini namanya ijtihad. Di antara contoh ijtihad di sini wa minha ayyakuna khayyatan masalan aw sahiba ayyati hirfatin ukhra. وقد اعتاد أن يخيط بين العصر والمغرب ثوبا فإنه إذا خاط الثوب يغلب على ظنه أن المغرب قد حان. Kedua nih contohnya, misal ada seorang penjahit atau memiliki pekerjaan lain dan ia terbiasa menjahit satu pakaian antara asar dan maghrib. فإنه إذا خاط الثوب يغلب على ظنه أن المغرب قد حان. Maka setelah menyelesaikan jahitan tersebut, ia dapat memperkirakan bahwa waktu maghrib telah tiba, seperti itu. Maka dengan menjahit satu baju, satu pakaian antara maghrib dan zuhur, antara maghrib dan asar, maka sudah dipastikan atau diperkirakan sekarang itu sudah tiba waktu sholat maghrib. Maka dengan itu dia boleh berbuka puasa. Contoh yang ketiga, ijtihad itu wa minha ayyakuna sa'iqan wa huwa ya'rifu annahu idza intalaqa min al-qaryati al-fulaniyati ba'da salati al-'asri mubasharatan wasala ila al-qaryati al-fulaniyati ba'da ghurubi asy-syamsi fi adh-dhuruf al-'adiyah. Ketiga, nih contohnya, ada seorang sopir yang mengetahui bahwasanya jika ia berangkat dari Qarya Fulaniyah, dari desa tertentu, setelah sholat asar, ia akan tiba di desa lain setelah matahari terbenam dalam kondisi normal, ya seperti itu. Fa innahu fi hadhihi al-halati aidan yaghlibu ala dhannihi dukhulu waqtil maghribi wa yuftir. Maka dalam kondisi ini ia dapat memperkirakan bahwa waktu maghrib telah masuk dan boleh berbuka puasa dengan mengandalkan ijtihadnya yang tadi. Nih, kalau misalkan saya kalau ke Surabaya habis asar, berangkat habis sholat asar langsung pergi ke Surabaya, maka nyampainya nanti di Surabaya itu tiba waktu sholat maghrib. Maka dengan itu boleh dia ketika nyampe di Surabaya boleh berbuka puasa mengandalkan ijtihadnya itu. Waqis ala hadhihi suwara ghairaha mimma yahtamilu fihi al-ijtihad wa hiya katsirah. Maka contoh-contoh ini bisa juga berlaku pada contoh-contoh lain yang kemungkinan adanya ijtihad dalam menentukan waktu berbuka yang jumlahnya itu sangat banyak. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini hanya sebatas contoh ijtihad ya, bukan qaidah. Wa kadzalika yajuzu lahu an yuftira idza akhbarahu al-'adlu bi anna asy-syamsa qad ghabat wa annahu syahada ghurubaha bi nafsihi. Demikian juga
Demikian juga seorang boleh berbuka jika ada orang yang adil memberitahunya bahwasanya matahari telah terbenam dan ia menyaksikan sendiri. Maka dengan itu boleh dia berbuka puasa. Lianna dhanna alladhi yufiduhu khabarul adli la yaqillu 'anil dhanni an-natiji 'anil ijtihad. Ya, karena keyakinan yang diperoleh dari berita orang yang adil tidak lebih rendah dibandingkan dengan keyakinan hasil ijtihad. Maka sama saja ya. Tadi itu bisa memperbolehkan dia berbuka puasa, maka dengan ada kabar bahwasanya matahari sudah terbenam, dengan itu dengan kabar tersebut ia boleh berbuka puasa. Wa amma law lam yaghlib ala dhannihi al-wurub aw syakka bihi fa innahu la yajuzu lahu ay yuftira. Iya, sebaliknya jika dia tidak yakin bahwasanya matahari telah terbenam atau masih ragu, sekarang sudah masuk waktu maghrib atau belum ya. Jadi dia ragu, maka ia tidak boleh berbuka puasa. Jadi berbuka puasa itu harus yakin ya, harus yakin betul-betul matahari itu sudah terbenam. Jadi harus memastikan. Walau aftara lazimahul qada. Jadi kalau misalkan dia berbuka puasa tanpa didasari pengetahuan, maka dia harus mengqadanya. Li'annal asla baqa'un nahari wa la yuhkamu bizawalihi illa bidalil. Maka kata beliau, jika ia tetap berbuka dalam keadaan ragu, berbuka puasa dalam keadaan ragu, maka ia wajib mengqadha puasanya. Karena hukum asalnya siang itu masih tetap dan ada gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak jelas sekarang, tidak memastikan apakah matahari sudah terbenam atau masih belum, lalu dia berbuka puasa, maka pada dasarnya matahari atau siang itu masih ada sampai sekarang. Sehingga puasanya batal dengan itu dan dia harus mengganti. Wala yuhkamu bizawalihi illa bidalil. Tidak dianggap hilang itu siang kecuali dengan bukti yang jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Al-ijtihadu fi tulu'il fajr. Al-ijtihadu fi tulu'il fajr. Berikut ijtihad dalam menentukan waktu fajar. Kalau tadi itu ijtihad dalam berbuka puasa, nah sekarang ijtihad dalam menentukan waktu fajar. Jadi di sini akan dibahas juga tentang orang kalau misalkan makan sahur tapi matahari sudah atau fajar sholat subuh itu sudah tiba. Bagaimana hukumnya? Nah, itu akan dibahas di sini. Atau misalkan ada orang ragu, apakah sekarang waktu sahur masih ada atau sudah lewat? Sudah waktu subuh sekarang. Nah, ini akan dibahas di bab ini. Wa nadhiru hadzal ijtihadi al-ijtihadu fi tulu'il fajri. Ijtihad dalam menentukan waktu fajar itu mirip dengan ijtihad dalam menentukan waktu berbuka. Kemiripannya dalam segi apa? Fa in ijtahada hasaba asy-syurut as-sabiqah wa ghalaba ala dhannihi anna al-laila baqin fa innahu yajuzu lahu fi hadhihi al-halati ay ya'kula amalan bi dhannihi al-mashru'. Jika seseorang itu berijtihad ya dengan memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu misalkan dia ijtihad nih sekarang, apakah sekarang ini masih ada waktu untuk sahur atau tidak. Nah, dia ijtihad dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, dan setelah ia ijtihad dia meyakini bahwa malam masih berlangsung, masih ada, maka ia boleh makan berdasarkan keyakinan yang sah tadi. Gitu. Wa amma idza syakka fi tulu'il fajri ya bi anil tabas alaihi al-amru bi sababin min al-asbab as-sabiqati allati dzakarnaha fi jawazil ijtihad lil iftari akhir an-nahar. Namun kata beliau, jika ia ragu apakah fajar itu telah terbit, ragu nih. Karena suatu sebab sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan ijtihad untuk berbuka di akhir siang tadi,
Fa idza syakka fi tulu'il fajri, apabila seorang itu dalam keadaan ragu akan terbitnya fajar, ya, fa innahu yajuzu ay ya'kula aidan, maka ia tetap diperbolehkan makan. Kenapa tetap diperbolehkan makan? Ya karena sekarang kan waktu malam. Pada dasarnya waktu malam masih ada gitu. Sama seperti yang tadi. Ada orang nih tidak bisa menentukan atau ragu apakah waktu maghrib sudah tiba atau masih belum. Maka dia boleh gak berbuka puasa? Tidak boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya siang itu masih ada. Maka halnya juga sama di sini. Kalau dia ragu apakah waktu sahur masih ada atau sudah tidak ada, maka ngambil pada dasar. Asalnya malam masih ada, berarti dia boleh makan gitu. Kenapa kata beliau di sini? Li'annal asla baqa'ul laili wa la yazulu illa bidalilin yadullu ala tulu'il fajri. Ya, karena hukum asalnya malam masih berlangsung dan tidak dianggap berakhir, ya, kecuali dengan adanya bukti yang jelas bahwasanya fajar telah terbit. Ya. Wa hadzal dalil lam yujad. Sedangkan bukti ini tidak ada di sini. Walidzalika jaza lahul aklu amalan bil asli. Ya, maka ia boleh makan berdasarkan hukum asal, ya, bahwasanya malam itu masih ada. وهذا بخلاف الأكل آخر النهار بالشك في غروب الشمس لأن الأصل هناك بقاء النهار كما ذكرنا. Hal ini berbeda dengan makan di akhir siang dalam keadaan ragu akan terbenamnya matahari. Kenapa? Karena dalam kasus tersebut hukum asalnya siang masih tetap ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Iya. Jadi kalau misalkan ragu di akhir siang apakah sekarang ini waktu maghrib sudah tiba atau masih belum, maka dia tidak boleh makan, ya. Kenapa? Karena al-aslu baqa'un nahar. Nah, kalau di waktu malam dia ragu apakah fajar sudah terbit atau masih belum, maka boleh makan. Kenapa? Karena al-aslu baqa'ul lail. Pada dasarnya malam itu masih berlangsung. Gitu. La ilaha illallah. ثم قال وقد استدل أصحابنا على جواز الأكل للشاك بطلوع الفجر عملا بالأصل وهو بقاء الليل. Ulama madhab kami, madhab Imam Syafi'i berdalil atas kebolehan makan bagi orang yang ragu akan terbitnya fajar itu berdasarkan hukum asal, yaitu tetapnya malam, baqaul lail. Istadallu biqaulihi ta'ala. Nah, mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Ini dalilnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Artinya kalian boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan intim, ya, sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam. Artinya sampai jelas adanya waktu fajar gitu. Jadi kalau misalkan waktu fajarnya saja itu belum jelas, maka boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan gitu, selama masih belum jelas. Wa qalu hadza syakkun bi ijtihadihi wa lam yatabayyan lahul khaytul abyadu fayajuzu lahul aklu amalan bil asli. Maka di sini dia dalam keadaan ragu apakah fajar ini sudah tiba atau masih belum, sehingga dengan itu dia tidak bisa memastikan sekarang apakah waktu fajar itu sudah terbit, sehingga berdasarkan hukum asal yajuzu lahul aklu amalan bil asli, maka dia boleh makan sahur karena mengamalkan hukum asal yang tadi. Dan juga di sini diperkuat dengan dalil-dalil yang lain. Kama istadallu bima rawahu al-Baihaqi bi isnadin sahih an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Mereka juga berdalil dengan riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau berkata, Ibn Abbas berkata,
Kul ma syakakta hatta yatabayyana laka. Ya. Beliau berkata, makanlah selama engkau masih ragu. Ya, masih ragu apakah fajar ini sudah terbit atau masih belum. Ya, dalam keadaan ragu, makanlah. Ya. Kul ma syakakta hatta yatabayyana laka, hingga engkau benar-benar yakin akan terbitnya fajar. Gitu. Qala al-Imam al-Baihaqi, al-Imam Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu arda berkata, wa ruwiya hadza an Abi Bakr wa Umar bin al-Khattab wa ibnihi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, Sayyiduna Umar bin Khattab, dan putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Syukran jazilan. Wahakah Ibnu al-Munzir juga. Wahakahu Ibnu al-Munzir an Atha wa al-Auza'i wa ashabur ra'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abi Thawr thumma ikhtarah. Ya, pendapat ini juga dinukil oleh al-Imam Ibnu al-Munzir dari Atha, juga Imam Auza'i, ulama Kufah, ashabur ra'i di sini Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, serta beliau memilih pendapat ini. Qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi pernah berkata, wa man qala bi khilafi hadza fa huwa mukhti. Bahkan di sini dikomentari oleh Imam Nawawi, barang siapa yang mengatakan berbeda dengan apa yang dikatakan tadi, fa huwa mukhti, maka bisa dikatakan salah gitu. Mukhalifun li zahiril Qur'an, yaitu bertentangan atau melanggar zahir dari Al-Qur'an. Wal Ibnu Abbas wa li jamil ashab, bahkan itu juga berbeda dari pendapat Abdullah bin Abbas, berbeda di kalangan ashab. Bal li jamaahiril ulama, bahkan berbeda dari jumhur atau mayoritas ulama. Wala na'rifu ahadan qala bi tahrimihi illa Malikan. Dan kata Imam Nawawi, kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat akan keharaman makan illa Malik, kecuali Imam Malik. Fa innahu harramahu wa aujabal qada'a ala man akala syakkan fil fajri. Kenapa? Karena Imam Malik itu sendiri mengharamkannya, ya. Jadi bagi orang yang dalam keadaan ragu apakah fajar itu sudah terbit atau masih belum, dia ragu dalam keadaan ini. Menurut jumhurul ulama, kata Imam Nawawi, bahkan orang yang mengatakan beda dari ini itu salah. Menurut jumhur atau mayoritas ulama mengatakan boleh dia makan dalam keadaan ragu, karena sekarang itu masih malam gitu, dan pada dasarnya malam masih ada. Kata Imam Nawawi juga di sini, kami tidak mengetahui satu pendapat dari ulama kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya makan dalam keadaan ragu akan terbitnya fajar itu hukumnya haram, sehingga mewajibkan qadha ya bagi orang yang makan dalam keadaan ragu terbitnya fajar. Ya, di sini kita ikut mayoritas ulama lah gitu. Wa a'udu thaniyatan wa ukarriru. Wa a'udu thaniyatan wa ukarriru. Saya ulangi dan saya tegaskan kembali, ya. Anna hadza liman syakka wajtahada bi syurutil lati qaddamtuha haitsu la wasilata 'indahu lil 'ilmi. Saya ulangi dan saya tegaskan kembali bahwa hal ini berlaku bagi orang yang telah berijtihad dan ragu dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam kondisi tidak memiliki sarana untuk memastikan terbitnya fajar. Ya, kalau sudah punya sarana atau media yang dengan itu dia bisa mengetahui terbitnya fajar, maka tidak perlu untuk ijtihad. Lakin qala al-Imamul Mawardi wa ghairuhu innal afdala lisyaki alla yakul. Nah, di sini ada istidrak nih dari Imam Mawardi. Imam Mawardi dan ulama lainnya berkata bahwa yang lebih utama bagi orang yang ragu terbitnya fajar adalah tidak makan dan tidak melakukan hal lain yang membatalkan puasa, ya. Afdal lisyaki an la yakul wa la yaf'al ghayrahu min mamnu'ati shaumi ihtiyatan. Tidak melakukan hal lain yang bisa membatalkan puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Allah.